Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Edi. Pada kesempatan siang hari ini setelah Jumatan, saya akan membuat video tentang menjalani kisah cinta dengan Yuria. Ya, Yuria ini soul baru ya, baru rilis kemarin. Ya sudah nyoba 3 kali full di video sebelumnya, tapi masih belum rezeki. Tidak apa-apa, saya yakin dalam waktu 20 hari ini bisa dapat minimal satu lah, bisa narik sampai 5 kali multi lagi. Naomi nyariin aku lagi di sini. Naomi lagi bikin video, sabar ya Naomi. Oke, setelah sebelumnya kita menyelesaikan Haru, pada akhirnya kita akan membuat love story tentang Yuria. Bagaimanakah kisah cinta Xavier dengan Yuria? Mari kita saksikan. Berharap sih bisa dapat true ending ya. Bismillahirrahmanirrahim. Xavier, makasih ya sudah merawatku selama ini. Apakah kamu bersedia untuk mengawasiku lagi? Maksudku, apakah kamu hari ini bersedia untuk mengawasiku juga? Episode 1, pensiun. Terima kasih kepada Nick ini yang sudah merawat kebun saya. Ini adalah kisah apa yang menjadi kemungkinan untuk perjalanan akhir kita. Kisah 1, pensiun. Ya, intinya di kisah ini diawali dengan Xavier yang menyelamatkan Yuria. Kemudian dunia ini menjadi damai setelah Yuria dan Xavier menyelamatkan Eden bersama-sama. Atau apakah seperti itu? Oh, pada intinya ya setelah dunia ini dalam keadaan damai, ya si Yuria ini, dia ini istilahnya, beliau ini seorang ratu yang memimpin kerajaan ya. Tapi dia berkeinginan, ya mungkin saya harus pensiun dan menjalani kehidupan seperti soul biasa sehari-hari. Apakah menurutmu itu egois?
Ya kalau di cerita ini memang Yuria sudah berjuang habis-habisan bersama si Xavier memerangi kejahatan. Akhirnya sudah damai. Ya intinya kan dulu Yuria ini adalah seorang ratu ya. Ratu di kerajaan Solrey. Saya sih secara pribadi karena dia seorang ratu, saya sih nggak mau dia pensiun. Kamu mending sabar dulu deh, kamu istirahat dulu aja. Kamu mending istirahat panjang dulu aja ya. Daripada menjalani sebagai soul biasa, ya istirahat dulu lah. Jauh-jauh di masa depan, ya kan kalau saat ini itu kan ya kerajaan Solrey dan Eden ini belum mencapai masa kejayaannya. Nah ini kan dalam suatu masa depan ya si Yuria sama Xavier berhasil menyelamatkan dunia lah. Mereka berdua berjuang bersama-sama. Akan tetapi setelah kedamaian itu didapat, si Yuria ini tiba-tiba ya pengen pensiun untuk menjalani kehidupan sebagai seorang soul biasa. Nah, tetapi si Yuria ini kok ngajak maksud saya Xavier untuk tinggal bersama dengannya. Kalau saya sih kalau ditawari tinggal bersama ratu yang notabene punya kekuatan kuat kayak Yuria, wah saya sih gaspol aja. Xavier, alhamdulillah rumah kita sudah jadi loh. Walaupun sedikit jauh dari sini, tapi tempatnya cukup nyaman. Ayo, episode 2 tinggal bersama. 구원자님만 당분간 저와 함께 살아주시겠어요? Kalau boleh Xavier, maukah kamu tinggal bersamaku sebentar? Skip aja dulu. Ya pada intinya si Xavier bersama Yuria ini tinggal bersama. Setelah mengecek masing-masing keadaan rumahnya seperti ini, perabotan dan lain-lain, ya tiba-tiba si Xavier ini bertanya-tanya dalam hati. Selama ini Yuria itu pakainya itu-itu aja. Jadi Xavier bertanya, apakah itu pakaian yang akan kamu pakai selamanya? Oh, pakaianku, ya ampun aku lupa. Ya karena intinya selama ini si Yuria cuma pakai itu doang, mungkin cobalah sesuatu yang baru gitu. 평소에 안 입어본 옷? 그렇네요. Sesuatu 하는 게 좋겠어요. sesuatu yang baru. Baiklah aku akan coba. Ya intinya si Yuria dan Xavier tinggal bersama di tempat yang jauh. Mereka berdua kedatangan tamu yaitu Lindsay, Claire, dan Catherine.
Dan mereka menikmati makan malam bersama setelah mereka bertiga membantu kepindahan Yuria dan si Xavier ini. Keduanya, si Yuria dan Xavier, berharap bahwa kedamaian ini berlangsung selamanya. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Pergi kencan bersama Xavier. Jantungku berdetak cepat. Aku ada di tanganmu. Episode 3, sebuah kencan tanda cinta. 좋은 아침이에요, 구한자님. Selamat pagi Xavier. Selamat pagi Teteh. 구한자님, 저 혹시 예전에 하신 말 기억하시나요? Xavier, kamu ingat nggak apa yang kamu katakan sebelumnya? Jujur teh, saya nggak tahu. Saya kan mainnya skip terus. Oke lah, kita skip juga yang ini. Ya, tiba-tiba ada sedikit kegaduhan ya. Kegaduhan dalam artian positif. Yuria, tunjukin wajahmu, kamu keluar dong gitu. Pada waktu Yuria dan Xavier pergi belanja bersama di sebuah toko, dari luar toko terdengar, Yuria, kamu keluarlah. Yuria, apa kabar? Kamu baik-baik saja kan? Keluar dong. Dan si penjaga toko dengan baik hati berkata, Yuria, Xavier, di belakang pintu, lewat sini. Keadaan di sini baik. Kurasa di sini akan baik-baik saja. Aku minta maaf, Xavier. Aku mengajakmu keluar, tapi kok jadi seperti ini? Gitu. Ya, dia kan sebagai seorang ratu yang baik, wajarlah dicintai oleh penduduknya gitu. Tapi kok si nada Yuria ini kayaknya kaget gitu ya. Kita nanya baik-baik lah. Kamu apa kaget, Yuria? 저요? 사실 조금 예상은 하긴 했었어요. 이렇게까지 큰 소동이 될 줄은 몰랐지만요. Sebenarnya aku sedikit ya mengharapkan hal seperti ini, akan tetapi ya sedikit di luar perkiraanku. Aku nggak mengira bakal ada sedikit kegaduhan seperti ini gitu. Oke, skip. Pada waktu kencan tiba-tiba hujan dan si Yuria ini bertanya-tanya gitu. Hujan? Serius loh? Kok rasanya kayak sesuatu nggak akan baik-baik saja sih pada hari ini gitu. Apa kita sebaiknya tinggal saja ya, nggak usah pergi-pergi gitu. Saya sih nggak setuju Yuria, mungkin hujan tuh cuma kebetulan aja. Masa kamu sampai berpikir mau tinggal saja, nggak mau keluar-keluar? Ya nggak mau lah. Kita kan cuma mampir-mampir doang. 그렇군요. 나쁜 일을 먼저 겪고 나면 그 이후에는 계속 좋은 일만 있을 거라니.
dalam konteksnya paying or dues ini kan artinya kita ini hanya membayar apa gitu. Ya intinya ya sesuatu yang baik itu harus kita lalui dengan dimulai dengan sesuatu yang kurang baik terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin ketika kita melewati sesuatu yang sulit, kita mungkin insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa depan nanti. Saya setuju dengan kata-katamu, Xavier. Sangat setuju. Oke, kita skip. Ya intinya si Yuria ini pergi membeli baju bersama Xavier. Ya seperti biasa, karena banyak penduduk yang suka dengan Yuria. Ya apa kan dia ini kan istilahnya seorang ratu. Wajar lah kalau penduduknya pengen menyapa dia gitu. Tetapi karena di samping penduduk ada fans, jadi ya bikin sedikit kericuhan gitu. Waktu Xavier dan Yuria mau ke kafe, kok tiba-tiba hujan. Ya si Yuria ini merasa bahwa kok waktunya nggak tepat banget sih. Kok rasanya kayak dunia ini mencegah kita buat kencan bareng gitu. Ya tanggapan saya sih gini Yuria, kalian berdua kan sudah keluar. Kan hujan itu kan suatu kejadian alam yang tidak bisa diprediksi. Ya mungkin bisa sih melalui ramalan cuaca atau prediksi cuaca yang ada di TV, koran, yang ada di aplikasi mungkin. Ya salah, kalau menurut saya ya salah kalian berdua lah nggak bawa payung gitu. Hanya karena cerah bukan berarti cerah terus, bisa jadi hujan gitu. Ya pada akhirnya si Yuria ini merencanakan gimana masa depan dia dengan Xavier nanti. Oh iya Xavier, sudah lama ya kamu nggak mampir ke Ark gitu. Ini aku bawain makan siang buat kamu. Ada kue strawberry cupcake loh, tapi itu buat si Mepi, nanti kasih ke dia ya. Episode 4 Kehangatan. 태양은 유일무이한 것. 모든 것이 바뀌어도 그 자리를 계속해서 영원히 지키는 것. Matahari itu unik. Mungkin semuanya berubah, kecuali matahari yang selalu tetap sama. Saya nggak setuju Yuria. Suatu hari kiamat pasti akan terjadi dan matahari akan mungkin digulung atau mungkin didinginkan sehingga tidak ada lagi sinar kehidupan yang mencerahkan bumi. Saya nggak sepenuhnya setuju Yuria. Oke, sorry Yuria. Kita skip dulu. Aku merasa seperti keluarga kalau kita menyapa satu sama lain seperti ini. Keluarga? Benar juga Xavier, kita ini kan keluarga. Aku ini selalu bermimpi menjadi bagian dari anggota keluarga. Jadi mengenai ide atau gagasan tentang kamu yang ingin menjadikanku bagian dari keluargamu, walaupun aku nggak apa ya, nggak berhak atau nggak sepadan dengan itu.
Aku merasa sangat senang, tapi di sini aku sangat malu. Kalau gitu kamu mau ndak membentuk sebuah keluarga yang sebenarnya bersamaku? 진짜 가족요? 어쩌면 좋아. 나는 좋긴 하지만 Sebuah keluarga bersama aku dan Sevi, sebuah keluarga aku dan Xavier. Aku nggak percaya, ya aku jelas mau, tapi skip dulu lah. Ya, ceritanya Xavier ini berasal dari dunia nyata ya. Dari dunia nyata, kemudian si Mepi ini memberitahu kalau segala persiapanmu sudah siap kalau kamu mau kembali ke dunia nyata. Tetapi nanti si Yuria bakal kesepian gitu. Selama ini ketika Xavier menjalani atau tinggal bersama dengan Yuria, Yuria ini sangat menikmati waktunya bersama Xavier. Tapi ketika si Xavier ini pulang menuju ke rumah mereka, rumahnya dan Yuria, tiba-tiba ada sesosok asing yang berada di halaman. Aku kaget ketika kamu tiba-tiba bilang akan keluar. Ada masalah apa? Kalau ini masalah serius, aku episode 5 mahkota yang rusak. Kok tiba-tiba jadi ke arah mahkota ya? Mahkota apa lagi ini? 늦은 시간에 죄송합니다, 구원자님. 잠시 시간 괜찮으실까요? Oh, ternyata sosok yang ada di halaman itu Lindsay. Maaf Xavier, ini sudah sangat larut malam, tetapi kamu punya waktu apa ndak? Kok dilihat dari gaya bicaranya ini si Lindsay sepertinya panik. 구원자님께 긴급히 상담 부탁드릴 건 있습니다. Aku ingin segera memintamu sesuatu Xavier. Oh, skip aja ya Lindsay ya. Kalau saya nanggapnya gini ya, ya mungkin saya minta maaf kalau saya salah. Tiba-tiba si Lindsay ini mampir ke tempat Yuria dan Xavier. Ya, Yuria saat ini nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nah, si Lindsay ini tiba-tiba panik. Sesuatu terjadi yang aneh di kerajaan sejak Yuria pergi. Ya, pada intinya itu setelah kepergian Yuria, di kerajaan itu seperti kekurangan apa ya? Sumber daya, di mana dulunya sumber daya itu diisi oleh Yuria gitu. Nah, si Yuria ini bertanya, Xavier, kamu mau kemana sama Lindsay keluar tengah malam? Sepertinya ada yang urgent. Semoga nggak ada masalah yang serius gitu. Catherine ini bertanya, tiba-tiba Catherine
di Xavier flashback ke perkataan Catherine. Yuria sudah bekerja keras untuk negara ini sudah lama sekali. Kita tidak ingin merusak kehidupan bahagia yang sekarang gitu. Xavier, ada apa? Kamu apa kamu ndak baikan sekarang? Gimana ya? Kasih tahu nggak ya tentang mahkota itu, tentang ketika kepergian Yuria ini mahkotanya jadi rusak atau apa, seperti kekurangan sumber daya ketika Yuria ndak ada. Aduh, gimana nih? Sudahlah, nanti aja. Yuria, maaf ya, aku kasih tahu kamu nanti. Aku nggak tahu apa yang terjadi pada mahkota itu, tetapi soul-soul yang aku percayai, Lindsay, Claire, Catherine, pasti akan mencari tahu lebih tentang apa yang terjadi. Mungkin itu lebih baik atau mungkin lebih buruk. Seharusnya kita bisa mendapatkan informasi yang terbaru mengenai mahkota itu nanti. Ya mungkin sejak Yuria pergi, mungkin mahkotanya ada apa gitu. Ya penasaran sih, tapi kita skip dulu sampai sini. Oh walah, jadi mahkota matahari ini yang selama ini menopang kerajaan Solrey tiba-tiba rusak atau mulai rusak gitu, sehingga keadaan kerajaan menjadi tidak stabil karena sumber daya mahkotanya ndak ada gitu. Nah, baik Lindsay, Claire, Catherine maupun Xavier tidak ingin merusak kehidupan keseharian Yuria yang sudah bahagia ini gitu. Jadi mereka berempat ini diskusi apa sih jalan terbaiknya, atau mungkin cari sumber daya yang baru, atau mungkin cari orang pengganti Yuria mungkin. Ya nanti kita lihat saja nanti. Kalau feeling saya sih antara mungkin cari pengganti yang baru atau soul lain yang bisa mungkin layak untuk menggantikan Yuria dalam menopang kerajaan, supaya mahkotanya ini bisa segera diperbaiki. Atau mungkin seperti itu. Oh, sesuatu saat ini menggangguku sedikit. Tapi oke lah Xavier, mungkin aku bisa mengatasinya. Oke, mari kita berjuang yang terbaik untuk hari ini. Episode 6, sebuah masalah. Kisah ke-6, sebuah masalah. Hei Xavier, aku senang kamu ada di sini. Reni, kamu ada apa di sini, Reni? Atau saya tidak tahu apa yang terjadi? Kita skip. Oh, jadi si Rene ini menginvestigasi melalui Claire dan si Claudia mengapa kok mahkotanya rusak.
Ada beberapa alternatif, tetapi alternatif tersebut tidaklah mudah. Ya, pada akhirnya si Xavier ini memberitahu si Yuria bahwa mahkotanya rusak saat ini. Mahkota kerajaan, mahkota matahari kerajaan rusak pada saat ini gitu. Dan Xavier mengajak Yuria buat berkencan. Setelah diberitahu Xavier, si Yuria ini memikirkan, mungkin si Yuria ini sudah curiga mengapa mahkotanya bisa rusak. Oke. Akhirnya hari ini adalah harinya, hari dimana kita berkencan. Berkencan kan kemarin sudah, masa ini berkencan lah. Kayak ya kurang tahu deh nanti. Ayo kita menikmati waktu bersama-sama. Jadi, apapun yang terjadi mulai hari ini, kenangan indah yang ada di dalam ingatan kita akan tersimpan terus. Oh, mungkinkah ini kencan terakhir Xavier dengan Yuria? Sampai si Yuria bilang seperti itu. Apapun yang terjadi, mulai hari ini, kenangan ini akan tersimpan indah di dalam diri kita. Episode 7, Finishing Strong, menyelesaikan dengan kuat. 유리아님께서는 너무 지금 유리아님께서 즐기고 계시. 앞으로 어떻게 할지는 유리아님하고 잘 상담해본 다음에 결정. Gitu ya. Si Xavier dan si Claire dan Catherine ini dan Lindsay tidak ingin merusak kebahagiaan Yuria sebagai soul yang biasa, bukan sebagai ratu. Dan si Rene juga bilang, diskusilah dulu sama Yuria, siapa tahu Yuria punya penyelesaiannya. Aku tidak bisa meninggalkan kerajaan sore seperti ini. Jadi aku siap untuk memberitahu Yuria apa yang ada di pikiranku hari ini. Skip aja lah. Pada kencan terakhir mereka begitu menikmati sekali kencan terakhir. Atau mungkin kencan yang mungkin terakhir buat Xavier dan Yuria. Karena mungkin Yuria akan meninggalkan Xavier atau entah apa yang terjadi nantinya. Pokoknya mereka berdua benar-benar menikmati kencan terakhir ini. Atau mungkin yang menjadi kencan terakhir mereka. Hari ini berlalu dengan cepat. 사실 저도 그래요. Ya tentu saja, waktu berlalu begitu cepat ketika aku bersamamu. Hehe, aku juga. 여왕이었을 때도 다른 공물을 보는 시간보다 구원자님을 만날 때면 Bahkan ketika aku seorang ratu, ketika aku bertemu denganmu, 유난히 시간이 빨리 가곤 했었거든요. waktu berlalu begitu cepat. Bahkan lebih cepat ketika aku bekerja. Skip aja lah.
Ya intinya mereka berdua ini kencan, menikmati waktu bersama dan mungkin akan menjadi kencan terakhir mereka. Ya mereka sharing-sharing bagaimana dulu ketika Yuria bertemu Xavier pada waktu dia masih menjadi seorang ratu. Atau si Xavier bagaimana dia menghabiskan waktu bersama Yuria. Pokoknya malam ini adalah malam yang sangat indah. Apakah besok juga akan seindah malam ini? Kita lihat episode selanjutnya. Aku tahu aku tidak bisa seperti ini. Tapi aku terus bergantung padamu. Aku mau jujur pada kamu. Aku benar-benar senang dengan keputusanmu. Aku senang bahwa kita akan hidup bersama terus. Alhamdulillah. Jadi malam kemarin bukan malam terakhir Xavier dan Yuria ternyata. Seperti yang kita sukai sampai seperti yang kita lalui sekarang hingga saat ini. Kita bisa mengatasi semua kesulitan jika kita bersama kan. Aku mencintaimu Xavier. Tolong selalu beradalah di sisiku. Episode terakhir, true ending, dunia kita. 구원자님, 실은 오늘 제게 전할 말씀이 있으시죠? Xavier, kamu punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku kan? 저 구원자님께서 무슨 말을 하실지 조금은 감이 잡혀요. Aku tahu apa yang akan kamu bicarakan kepadaku. 부디 구원자님의 입으로 말로 제게 직접 말씀해 주시겠어요? Xavier, aku ingin dengar langsung dari kamu. Bisakah kamu bilang padaku? Malam takdir dengan Yuria telah datang. Aku berkata pada Yuria. True ending dunia kita. Aku dengan gugup memberitahu Yuria bahwa aku bisa tinggal bersamamu dimanapun asalkan denganmu. Aku ingin bersama kamu selamanya, Yuria. Jadi, biarkan aku membantu untuk supaya kerajaan sore kembali normal seperti dulu. Aku mengambil nafas. Yang sebenarnya aku ingin katakan kepada Yuria adalah aku ingin menikahimu, Yuria. Maukah kamu menjadi pasangan hidupku? 구원자님, Xavier. 이게 아닌데. 죄송해요. 그게 Air mata jatuh dari kedua mata Yuria. Oh, lihatlah aku itu apa ya? Aku itu 너무 기뻐서 감동적이어서 그만. aku tuh sangat bahagia, Xavier. 구원자님은 항상 저한테 좋은 일만 해주시네요.
Kamu selalu baik sekali padaku, Xavier. 이러시면 안 되는데 자꾸 그러시니까 제가 어리광을 부리게 되고 말아요. Kamu selalu memanjakanku. Aku berakhir selalu ingin manja terhadapmu, Xavier. 정말 저로 괜찮으시겠어요? Apakah kamu yakin kamu mau denganku? 저는 이대로 다시 솔레이의 여왕이 될 거예요. 그런 저와 결혼하신다는 건 솔레이의 왕이 되신다는 의미. Aku akan menjadi Ratu Solrey lagi. Kalau kamu menikah denganku, itu berarti bahwa kamu akan menjadi raja dari Solrey. Kalau saya sih niatnya bukan jadi raja sebenarnya. Saya itu pengennya nikah denganmu, ingin hidup bahagia bersama denganmu dimanapun kapanpun. Asalkan denganmu aku sudah sangat bahagia. 지금까지와는 달리 다양한 규율에 속박되실 거예요. Tidak seperti sebelumnya, Xavier. Dulu itu kamu itu tidak terikat dengan aturan apapun. Tapi kalau kamu jadi raja, kamu akan terikat dengan berbagai aturan. Banyak aturan mungkin, aturan yang aneh-aneh. 부원장님이 원래 계시던 세상으로 돌아가시기도 어려울 거고요. Dan mungkin akan menjadi susah bagimu untuk kembali ke duniamu lagi. 많은 자유를 잃게 되실 거예요. Kamu akan kehilangan kebebasanmu. Sebagai Xavier, aku sudah melewati banyak waktu dengan Yuria, berbagai kesulitan dengan Yuria. Seperti yang Yuria bilang, menjadi raja dari Solrey adalah sebuah tantangan yang baru. Tantangan yang benar-benar baru. Tapi 이런 저를 도와주시겠어요? 구원자님은 부탁에 약하시네요. 저도 그래요. 그러시면 안 되는데. si Xavier mengenang masa lalu ketika dengan Yuria. Pada waktu dia hanya seorang Xavier, Yuria dan aku selalu membantu satu sama lain. Selama kita bersama-sama, selama kita percaya satu sama lain, aku merasa bahwa segala sesuatu akan menjadi mungkin. Kemudian aku bisa mendengar suara burung-burung. Pasti sudah pagi. Tapi aku merasa sangat nyaman. Aku tidak ingin membuka mataku. Sedikit lagi. 일어나세요. 아침이랍니다. Bangun, selamat pagi. Aku masih pengen tidur lagi. 안 돼요. 오늘은 중요한 날인걸요. Nggak bisa, hari ini adalah hari yang sangat penting. Hari yang sangat penting. 태양의 왕관을 업그레이드한 새 시스템을 테스트하는 날이잖아요. Itu adalah hari di mana kita mencoba sistem baru mahkota matahari. 지각하시면 Kamu nggak boleh terlambat loh. 안 그래요? 여보? Benar kan sayang? Aku langsung bangun. Aku tidak bisa melewatkan hari yang sangat penting ini. Dan itu bukan cuma mahkota, aku masih punya banyak kerjaan yang lain. 어머나, 눈을 뜨셨네요. Oh, kamu bangun. 안녕히 주무셨어요?
Apa kamu tidur nyenyak? Selamat pagi Yuria. 네, 좋은 아침이에요. 오늘은 푹 쉬신 것 같아 정말 다행이에요. Selamat pagi, aku bersyukur bahwa kamu tidur dengan nyenyak. 어찌나 잘 주무시는지. 저도 그만 운동장을 입고 한참을 이렇게 누워 있었지 뭐예요. Kamu tidur dengan sangat nyenyak. Aku bahkan lupa untuk bersiap-siap. Dan aku hanya ingin berada di sampingmu. 결혼하기 전에는 이런 일도 없었는데. Ini belum pernah terjadi sebelum kita menikah. 역시 가족이 생기면 생활에 변화가 생기네요. Aku rasa menjadi keluarga mengubah sedikit. 가족 하니 말인데. Ngomong-ngomong soal keluarga, 여보, 혹시 저희 이번에 왕관 관련 일이 잘 해결되어서 그래서 솔레이 왕국이 안정되면 sayangku, jika masalah mahkota sudah beres dan jika keadaan di kerajaan Solre sudah stabil, tak lalu 저 딸이 가지고 싶어요. aku pengen punya anak perempuan. Hah? Serius kamu, Teh? Ya, kalau saya sih oke-oke aja, toh mereka sudah menikah. Jadi mereka mau gituan, mau gituin, mau berapa kali ronde, mau sampai jadi, mau bikin sampai klub sepak bola, silahkan. Karena mereka sudah menikah. 예전엔 아무래도 저 혼자기도 하고 여왕 자리를 물려줘야 하는 게 부담이 되었는데. Sebelumnya aku sendirian, jadi aku merasa tertekan. Siapa yang akan meneruskan posisiku nantinya? 시스템이 완성된다면 제 딸이 굳이 후계자가 솔레이 왕국의 여왕이 될 필요는 없으니까요. Tetapi pada saat sistemnya sudah selesai dan aku memiliki seorang anak perempuan, maka tidak akan susah siapa yang nanti akan menjadi ratu kerajaan Solre suatu hari nanti. 그래서 어떠세요? Jadi, gimana menurutmu? Kalau punya anak gas aja, boleh-boleh aja. 그렇죠. Benar kan? 그럼 저희 미래의 딸을 위해서라도 당분간 더 힘내요. Mari kita berjuang keras untuk masa depan anak perempuan kita. 그래도 시스템 완성은 힘내야겠죠. Tapi sistemnya perlu diselesaikan terlebih dahulu. 그럼 오늘도 함께 힘내요, 여보. Ayo kita nantikan hari-hari hebat yang lain. Sayangku, sweetheart. Selamat menikmati true ending. 아주 느리게 걷자 헤어지기 싫잖아 너의 선택이 우린 진실된 이곳으로 데려온 거야 사람들은 누구나 구원받고 싶지만 과연 뭘 하면 좋을지는 나도 아직 잘 모르겠어 내가 할 수 있는 것들이 정답일까 진심을 전하는 게 구원이라니 너는 언제 왜 슬픈지
나의 운명, 나의 구원. 사랑하는 당신과 함께라면 이 행복은 영원하겠죠. True ending dunia kita. Takdirku, Xavierku. Selama aku bersamamu, sayangku, cintaku, aku akan bahagia selamanya. Amin. Saya mendoakan kebahagiaan kalian berdua ya guys ya. 뭐든지 맡겨봤죠. Oke, begitulah kisah cinta Xavier dengan Ratu Yuria. Dan berakhir mereka memimpin kerajaan sore bersama-sama. Nantikan konten berikutnya di Eversoul. Nantikan konten Eversoul berikutnya pada video selanjutnya mungkin, atau mungkin saya akan membuat video yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga video pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ada kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Ada kesalahan dalam terjemahan, saya juga mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.